Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Sofi Adlani, Dimas Tri Prabowo, Yumna Lutfilah Zemzem, dan saya sendiri Fadila Afiati akan mempresentasikan mengenai tentang metode tafsir. Memasuki dengan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari metode tafsir. Metode tafsir ini terbagi menjadi 4 metode, yakni tahlili, ijmali, muqarran, dan maudhu'i. Sebelum saya jelaskan atau memasuki mengenai pengertian dari macam-macam metode tafsir yang saya sebutkan tadi, terlebih dahulu saya jelaskan asal dari kata metode, yakni kata metode berasal dari kata Yunani, yaitu bunyinya methodos, yang berarti cara. Dalam bahasa Inggris disebut method, dalam bahasa Arab yaitu tarekat dan manhaj. Jadi dalam bahasa Indonesia berarti cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud, dan dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Jadi metode ini adalah pendekatan sistematis untuk memudahkan implementasi kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, ini adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Nah, dalam metode penafsiran Al-Quran ini berisi seperangkat aturan untuk diikuti. Jadi harus diperhitungkan ketika menafsirkan puisi Al-Quran. Seseorang itu menafsirkan Al-Quran tanpa menggunakan metode, tentu bukan tidak mungkin akan salah dalam penafsiran. Jadi tanpa dengan cara metode, mungkin seseorang salah dalam penafsiran, atau mungkin nanti malah akan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi seperti itu. Jadi studi tentang interpretasi Al-Quran tidak lepas dari cara itu, cara yang rapi dan bijaksana untuk memahami artinya dengan benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu mengenai tentang asal dari metode tafsir. Kembali ke pembahasan yang utama, yaitu pengertian dari masing-masing jenis-jenis metode tafsir. Yakni pertama, pengertian dari tahlili. Nah, metode tafsir tahlili adalah metode yang menerangkan isi dari Al-Quran dari sudut yang berbeda, yang mana ia menerangkan kesesuaian dengan pandangan yang keinginan para kalangan mufasir yang menyampaikan berdasarkan urutan ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Terkadang ada di kalangan mereka itu memaksudkan penjelasan dari sudut keindahan dalam baca ayat, perkataan yang dijelaskan dalam tafsir, dan juga beberapa susunan kata di dalamnya. Metode ini ia mempunyai berbagai bentuk yang mana ia harus difokuskan dalam penafsirannya, dan juga merangkumi aspek yang bersifat bahasa, syariah, bentuk yang kardinal dan budaya, pola pikir atau ideologi, dan juga kebijaksanaan, dan juga lain sebagainya yang mana ia menyangkut tentang penafsiran, karena ia memiliki masing-masing fungsi dan juga metode yang berbeda dalam menafsirkan Al-Quran. Faktor ini berlaku di saat para kalangan mufasir tersebut sering memberikan pandangan terhadap suatu ayat yang sedang dibahas, yang mana ayat itu juga tidak terkait dengan ayat yang lain, yaitu tidak terikat dengan makna ayat secara umum, bahwa para mufasir tersebut dapat memberikan secara overall tentang pemaknaan ayat di dalam Al-Quran setelah ditafsirnya. Tetapi khususnya adalah mereka tidak dapat memberikan penjelasan menyeluruh tentang uraian dari kalam Allah tersebut karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Selanjutnya mengenai metode tafsir yang kedua, yakni metode tafsir ijmali. Apa sih metode tafsir ijmali itu? Metode tafsir ijmali adalah suatu rangkuman atau intisari dari suatu ayat dalam Al-Quran. Nah,
dalam bentuk metode ini lebih ke arah dalam menghidangkan ayat dan kandungan dalam Al-Quran dalam penjelasan yang luas dan tidak menceritakan sesuatu. Dalam bahasa ini hanya merangkum beberapa bagian dengan menggunakan bahasa yang mudah dan ringkas dan sebagainya. Nah, jadi metode ini itu mudah dilihat dari sudut pesan dan makna yang ingin disampaikan, karena metode ini dipandang sederhana daripada metode-metode tafsir yang lainnya. Sekan dari beberapa kitab tafsir yang mana menjelaskan dengan mengutamakan makna dari kata, sebab turunnya ayat, dan juga beberapa penjelasan mengenai ayat tersebut. Oke, untuk metode tafsir yang ketiga, yakni metode tafsir muqarran. Apa sih metode tafsir muqarran ini? Metode tafsir muqarran adalah penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara dengan ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Yang dimaksud dengan metode muqarrar ini artinya membandingkan teks atau nas ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi suatu kasus yang sama. Kemudian metode tafsir ini juga membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang pada akhirnya terlihat bertentangan. Kemudian juga metode tafsir ini membandingkan berbagai pendapat ulama. Demikian yang dimaksud dengan metode tafsir muqarrar. Nah, metode tafsir muqarrar ini bisa disebut dengan metode komparatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode tafsir maudhu'i. Nah, metode maudhu'i ini bisa disebut dengan metode tematik, ya, di mana metode ini membahas ayat-ayat Al-Quran atau menguraikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Nah, di dalam metode ini semua ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut dihimpun dan dikaji secara mendalam dan tuntas, yaitu tentang segala hal yang berkaitan dengan asbabun nuzul, kosakata, dan lain sebagainya. Lalu semua hal tersebut dijelaskan secara rinci dan tuntas, di mana hal-hal tersebut didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berupa sebuah argumen yang berasal dari Al-Quran ataupun hadis ataupun pemikiran yang rasional. Nah, metode ini juga mencoba untuk mengeluarkan ayat-ayat yang mana ayat-ayat tersebut lalu dikumpulkan dan diperbahasakannya, lalu dianalisa dan dipahami setiap ayat-ayatnya. Nah, dan setelah melalui beberapa uraian tersebut, maka diberikan kesimpulan yang mana dalam kesimpulan tersebut adalah suatu pandangan yang mana seluruhnya terkait dengan judul pembahasan yang telah dikemukakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Adilani. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan tafsir tahlili, ijmali, maudhu'i, dan muqarron. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan tafsir tahlili. Ada beberapa kelebihan dari metode tafsir tahlili, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, penafsiran pada suatu ayat dilakukan secara tuntas, baik dari segi bahasa, sejarah sebab turunnya ayat, hubungannya dengan ayat yang lain, maupun kandungan isi ayatnya. Jadi seluruh bagian ayat dapat ditafsirkan secara terperinci dan tidak ada yang tertinggal. Kemudian yang kedua yaitu memiliki ruang lingkup yang luas. Pada metode ini penafsirannya dapat dikembangkan sesuai dengan keahlian masing-masing mufasir.
Jadi apabila seorang mufasir merupakan orang yang cenderung dalam bidang sains dan teknologi, maka mereka juga akan menafsirkan suatu ayat dengan sudut pandang teori-teori ilmiah atau sains. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu berisikan berbagai macam ide dan gagasan. Pada metode ini memberikan kesempatan para mufasir untuk memberikan ide dan gagasannya dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu memuat berbagai macam ide dari para mufasir. Karena para mufasir mempunyai kebebasan untuk menguakkan ide-ide dan gagasan baru dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi itu semua adalah kelebihan dari tafsir tahlili. Kemudian ada beberapa kekurangan dari metode tafsir tahlili, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan petunjuk Al-Quran terlihat terpecah-pecah, sehingga terasa seakan-akan Al-Quran memberikan pedoman yang tidak utuh dan tidak tetap, karena penafsiran yang diberikan pada suatu ayat berbeda dengan penafsiran ayat-ayat lain yang sama dengannya. Kemudian kekurangan yang kedua, melahirkan hasil penafsiran yang subjektif. Karena hal ini disebabkan keluasan ruang lingkup metode tahlili. Selain sebagai kelebihan, juga merupakan kelemahan mufasir dalam menafsirkan Al-Quran secara subjektif. Terbukanya pintu penafsiran yang lebar dalam metode ini, terkadang menafsirkan Al-Quran berdasarkan keinginan hawa nafsu tanpa memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian kekurangan yang ketiga, yaitu hasil dari tafsir tahlili tidak mampu memberi jawaban secara tuntas terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, terutama persoalan-persoalan aktual yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup penafsirannya yang sangat luas, sehingga justru tidak menyelesaikan satu pokok bahasan, karena seringkali satu pokok bahasan diuraikan dari salah satu segi atau aspeknya atau kelanjutannya pada ayat yang lain. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu masuknya pemikiran Israiliyat dalam penafsiran tahlili. Hal ini disebabkan karena metode tafsir tahlili tidak membatasi sumber dan materi yang akan digunakan untuk mengemukakan pemikiran-pemikiran tafsirnya. Kemudian lanjut pada kelebihan dan kekurangan tafsir ijmali. Ada beberapa kelebihan dari metode tafsir ijmali, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, memiliki karakter yang sederhana dan mudah dimengerti. Jadi metode ini sangat mudah dipahami karena penafsiran pada ayat-ayat Al-Quran hanya bersifat global atau umum dan tidak terlalu terperinci, jadi lebih praktis untuk dipahami. Kelebihan yang kedua yaitu tidak mengandung elemen penafsiran Israiliyat. Hal ini dikarenakan ringkasan penafsiran yang dilakukan tidak terlalu terperinci, jadi hanya secara global atau umum. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu lebih mendekati bahasa Al-Quran. Jadi mufasir langsung menjelaskan pengertian ayat atau katanya dengan sinonimnya tanpa mengemukakan ide-ide atau pendapatnya secara pribadi. Kemudian ada beberapa kekurangan dari metode tafsir ijmali. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial atau terpecah-pecah, sehingga terasa seakan-akan Al-Quran memberikan pedoman yang kurang utuh dan tidak tetap karena penafsiran yang diberikan dalam suatu ayat berbeda dengan penafsiran ayat-ayat lain yang sama dengannya. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu tidak membuka ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Hal ini dikarenakan karena penafsiran ayatnya hanya bersifat global atau umum, jadi hanya bisa memahami makna ayat secara umum saja dan tidak memberikan pemahaman yang lebih jauh. Kemudian lanjut pada kelebihan dan kekurangan tafsir maudhu'i. Ada beberapa kelebihan dari metode tafsir maudhu'i, yaitu diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjawab tantangan zaman. Semakin modern dan maju kehidupan, permasalahan yang muncul juga semakin rumit, serta mempunyai dampak pembahasan yang luas. Untuk menghadapi masalah yang demikian, dilihat dari sudut tafsir Al-Quran, tidak dapat ditangani dengan metode-metode selain tafsir maudhu'i.
Hal ini dikarenakan kajian metode ini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Itulah sebabnya metode ini membahas seluruh ayat Al-Quran yang berbicara tentang sebuah kasus yang sedang dibahas secara tuntas dari berbagai aspeknya. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu praktis dan sistematis. Tafsir dengan metode ini disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Dengan adanya tafsir ini, kita dapat mendapatkan petunjuk Al-Quran secara praktis dan sistematis, serta dapat lebih menghemat waktu, efektif, dan lebih efisien. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu dinamis. Metode ini membuat tafsir Al-Quran selalu dinamis, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman, sehingga menimbulkan rasa di dalam pikiran pembaca dan pendengarnya bahwasanya Al-Quran selalu mengayomi dan menuntun kehidupan umat manusia di muka bumi ini di dalam segala aspek. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu kelebihan yang keempat, yaitu membuat pemahaman menjadi utuh. Karena dengan ditetapkan judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat Al-Quran dapat diserap secara utuh sesuai dengan judul tema yang dibahas. Oleh sebab itu, metode ini dapat digunakan untuk pemecahan suatu permasalahan secara lebih baik dan lebih tuntas. Tentunya juga ada beberapa kekurangan dari metode Maudhu'i ini, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, memenggal ayat-ayat Al-Quran. Yang dimaksud di sini yaitu mengambil satu kasus yang terdapat di dalam suatu ayat yang mengandung banyak permasalahan yang berbeda. Misalnya, penjelasan tentang sholat dan zakat. Biasanya kedua ibadah itu diungkapkan bersamaan dalam satu ayat. Apabila ingin membahas kajian tentang zakat, misalnya, maka mau tidak mau ayat tentang sholat harus ditinggalkan ketika mengambil dari ayat Al-Quran agar tidak mengganggu pada waktu melakukan analisis. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu membatasi pemahaman ayat. Karena telah ditetapkan judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Jadi mufasir sudah terikat dengan judul yang telah ditentukan. Kemudian lanjut pada kelebihan dan kekurangan tafsir muqarron. Ada beberapa kelebihan dari metode tafsir muqarron ini, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendorong mufasir untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Hal ini dikarenakan terbukanya wawasan penafsir otomatis akan membuatnya bisa memaklumi perbedaan, hingga akhirnya memunculkan sikap toleran terhadap perbedaan tersebut. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu tafsir dengan metode ini amat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui dan memahami berbagai pendapat mufasir tentang suatu ayat. Mufasir yang melakukan tafsir metode ini akan berjumpa dengan mufasir lain dengan pandangan-pandangan mereka yang berbeda-beda. Jadi hal ini dapat memperkaya wawasan para mufasir. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode ini, maka mufasir dituntut untuk memahami berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat para mufasir yang lain. Di antara penafsiran dan pendapat yang begitu luas disertai latar belakang yang beraneka ragam, membuat para penafsir lebih berhati-hati dan objektif dalam melakukan analisis dan menentukan pilihan. Kemudian ada beberapa kekurangan dari metode muqarron, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penafsiran yang menggunakan metode ini tidak dapat diberikan kepada para pemula. Jadi memaksa seseorang pemula untuk memasuki wilayah yang penuh dengan perbedaan pendapat akan berakibat bukan memperkaya dan memperluas wawasannya, akan tetapi malah bisa membingungkannya. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu metode ini kurang dapat diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang tumbuh di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada penyelesaian masalah. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu metode ini terkesan lebih banyak memahami penafsiran-penafsiran yang pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Sebenarnya kesan serupa itu tak perlu timbul bila mufasirnya kreatif.
sehingga bisa memunculkan pemahaman yang baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya Yumna Lutfila Zamzam akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh penafsiran metode tafsir. Yang pertama adalah tafsir tahlili. Di antara kitab tafsir yang menggunakan metode tahlili adalah tafsir Al-Baidawi. Nah, contohnya adalah penjelasan ketika menafsirkan Al-Quran surah Al-Imran ayat 1-2. Al-Baidawi ini memulai penjelasan dengan menguraikan cara membaca tulisan huruf muqatta'ah yakni alif lam mim dan perbedaan para ulama dalam membacanya. Kata berikutnya yang dijelaskan oleh Al-Baidawi adalah Al-Hayyu Al-Qayyum dengan mengutip riwayat atau hadis yang menjelaskan bahwa kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hanya terdapat dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Aspek lain yang juga menonjol dalam tafsir Al-Baidawi adalah adanya penjelasan hubungan internal antara satu ayat dengan ayat lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara menghubungkan kata dalam ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat lain dalam surah yang sama, atau mencari makna kandungan ayat yang sedang ditafsirkan dengan melihat pada ayat dan surah lain dalam Al-Quran. Yang kedua adalah tafsir ijmali. Contoh penafsiran ijmali dapat kita lihat pada tafsir Al-Jalalain. Nah, contohnya yakni Al-Jalalain saat menafsirkan firman Allah Quran surah Al-Baqarah yang memaparkan Al-Baqarah ini ayat 1 ya, yang memaparkan alif lam mim, misalnya dia berkata Allah yang maha tahu maksudnya. Demikian pula halnya saat menafsirkan firman Allah Al-Kitab hanya menyatakan yang dibaca oleh Nabi Muhammad adalah la raiba fih. Nah, la syakka ini berfungsi sebagai predikat dan subjeknya adalah dzalikal huda. Berfungsi sebagai predikat kedua bagi dalika yang mengandung arti memberi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dapat kita lihat dalam kitab tafsir Al-Quran Tanwir Al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas yang dihimpun Al-Fairuz-Zabadi. Yang ketiga adalah tafsir muqaron. Yang pertama perbandingan ayat dengan ayat. Nah, ini contohnya yakni yang pertama perbedaan tata letak kata dalam kalimat seperti Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120 dengan Al-An'am ayat 71. Kemudian pengurangan dan penambahan huruf seperti dalam Al-Baqarah ayat 6 dan Yasin ayat 10. Pengawalan dan pengakhiran seperti surat Al-Baqarah ayat 129 dan Al-Jumu'ah ayat 2. Perbedaan nakirah dan ma'rifat seperti Al-Quran surah Fusilat ayat 36 dan Al-A'raf ayat 200. Perbedaan bentuk jamak dan bentuk tunggal seperti dalam Al-Baqarah ayat 80 dengan Ali Imran ayat 24. Perbedaan penggunaan huruf kata depan seperti Al-Baqarah ayat 58 dengan Al-A'raf ayat 161. Perbedaan penggunaan kosakata seperti dalam Al-Baqarah ayat 170 dengan Luqman ayat 21. Perbedaan penggunaan idgham yakni memasukkan satu huruf ke huruf lain seperti dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 4 dengan Al-Anfal ayat 13. Selanjutnya adalah perbandingan ayat dengan hadis. Contohnya adalah perbedaan antara ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 32 dengan hadis riwayat Al-Bukhari seperti berikut. Adkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Dengan hadis Anna Aba Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Rawahul Bukhari. Artinya Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, antara ayat Al-Quran dan hadis ini terkesan ada pertentangan. Untuk menghilangkan pertentangan itu, maka Al-Zarkashi mengajukan dua cara. Yang pertama dengan menganut pengertian harfiah hadis. Yang kedua dengan menyatakan bahwa huruf ba pada ayat tersebut berbeda konotasinya dengan yang ada pada hadis. Selanjutnya yang ketiga adalah perbandingan pendapat mufasir. Nah,
Muhammad Quraisy Shihab mempraktikkan metode muqaron dengan membandingkan pendapat beberapa mufasir seperti Sa'ad Alif Lam Mim. Menurutnya mayoritas ulama pada abad ketiga menafsirkannya dengan ungkapan Allahu a'lam. Namun setelah itu banyak ulama yang mencoba mengintip lebih jauh maknanya. Ada yang memahaminya sebagai nama surat atau cara yang digunakan Allah untuk menarik perhatian pendengar tentang apa yang akan dikemukakan pada ayat-ayat berikutnya. Ada lagi yang berpendapat bahwa memahami huruf-huruf yang menjadi pembuka surah Al-Quran itu sebagai tantangan kepada yang meragukan Al-Quran. Yang keempat adalah tafsir maudhu'i. Nah, ini contohnya adalah judul yang diambil oleh Al-Farmawi adalah riwayat Al-Yatim fi Al-Qur'an Al-Karim. Nah, Al-Farmawi ini mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan anak yatim sekaligus mengelompokkan ayat-ayat tersebut ke dalam Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah sebanyak 5 ayat dan Madaniyah sebanyak 17 ayat. Bertitik tolak dari ayat-ayat yang terkumpul itu, ditetapkan sub-sub pembahasan tentang pemeliharaan anak-anak yatim berdasarkan ayat-ayat Makkiyah. Selanjutnya, pada tahap pembahasan, munasabah atau korelasi antara ayat dengan ayat disajikan dalam suatu kaitan yang rasional, historis, dan semangat yang pedagogis. Contohnya yakni yang terdapat dalam Al-Quran Surah Ad-Duha, yakni hubungan 3 ayat Makkiyah, yaitu ayat 6 yang berbunyi Alam yajidka yatiman fa'awa, suatu pernyataan kepada Nabi yang cukup menggugah bila dihubungkan dengan latar belakang Nabi, yakni Ad-Duha pada ayat 9, fa'ammal yatima fala taqhar, suatu sikap yang dituntut untuk menghormati atau menyayangi anak yatim. Sedangkan ayat yang ketiga berbunyi pada surah Al-Fajr ayat 17, kala balatuk rimunal yatim, semacam kecaman dari Tuhan yang ditunjukkan kepada orang yang berupaya tetapi tidak merasa penting untuk mengurus anak yatim. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.